Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa di dalam kegiatan MPLS SMP Negeri 2 Tuntang tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini, Bu Andri akan memberikan informasi tentang pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022. Nah, seperti apa materinya? Silahkan disimak paparan berikut ini. Sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai PPKM darurat, maka pembelajaran yang diselenggarakan di SMP Negeri 2 Tuntang masih menggunakan daring atau online. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengikuti pembelajaran daring tersebut? Nah, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan sebelum memulai pembelajaran. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah masuk di WA group, baik itu wali kelas maupun grup mapel. Jadi nanti ada 14 grup WA yang ada di masing-masing anak. Kemudian yang kedua, pastikan kalian harus masuk Google Classroom untuk masing-masing mapel. Nah, cara bagaimana untuk masuk Google Classroom, kalian nanti bisa belajar dengan melihat tutorial yang sudah dibuatkan oleh Bu Erni lewat YouTube, nanti akan di-share oleh masing-masing wali kelas. Ya, jadi harus punya akun terlebih dahulu untuk masuk mengikuti Google Classroom. Nah, karena kalian masih di kelas 7, kalian belum mempunyai akun Belajar ID. Kalau nanti semester kedua, pemerintah sudah menyediakan akun Belajar ID, nanti untuk selanjutnya kalian bisa menggunakan itu. Nah, untuk sementara ini kalian masih menggunakan akun pribadi terlebih dahulu, tetapi jangan lupa diganti nama sesuai nama masing-masing anak, nama yang jelas ya. Kemudian yang ketiga yang harus kalian perhatikan juga, kalian harus mencatat jadwal pembelajaran yang akan diinformasikan oleh wali kelas masing-masing. Nah, jadwalnya tentu saja karena ini pembelajaran daring, tentu saja jadwalnya akan berbeda dengan jadwal pada saat tatap muka. Nah, seperti apa jadwalnya? Nanti kalian akan dipandu oleh wali kelas kalian. Berikutnya, apa saja yang harus dipersiapkan selama pembelajaran daring? Pastinya butuh alat-alat yang harus mendukung untuk pembelajaran selama pembelajaran itu dilakukan dengan daring. Yang pertama, pastinya anak-anak harus mempunyai smartphone. Nah, smartphone di sini tidak harus yang yang mahal, yang keren, yang canggih, tidak, tetapi ya cukup bisa untuk mengakses internet, minimal bisa mengakses WA group ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalian juga harus mempunyai kuota belajar. Nah, untuk saat ini memang kuota belajar ini masing-masing anak harus menyediakan sendiri karena pemerintah belum menyediakan kuota belajar. Mungkin kalau situasinya masih terus seperti ini, kemungkinan pemerintah akan menyediakan kuota belajar kembali seperti tahun yang lalu. Semoga saja tidak ya. Harapan kita kita belajar lebih enak, lebih nyaman kalau kondisinya sudah aman, pandemi sudah berakhir, jadi kita bisa belajar secara tatap muka.
Kemudian yang ketiga alat yang harus kalian persiapkan adalah kalian harus menyiapkan buku-buku pembelajaran yang ada, salah satunya adalah buku paket, di mana buku paket tersebut bisa kalian pinjam di perpustakaan. Nah, bagaimana teknis bisa pinjam buku di perpustakaan nanti akan diatur oleh petugas perpus dan nanti akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Jadi kapan bisa pinjam buku nanti akan diatur. Nah, silakan kalian manfaatkan, pinjam buku paket dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan hanya pinjam buku saja, tetapi bukunya hanya disimpan di rumah, tidak pernah dibaca. Ya, silakan dimanfaatkan buku perpustakaan tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah buku tulis. Walaupun pembelajaran secara daring, tetapi kalian juga harus menyediakan buku tulis. Karena apa? Bapak Ibu guru juga mengajar jarak jauh dan memberikan penjelasan-penjelasan. Nah, di sini kalian bisa mencatat keterangan-keterangan penting yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pada buku tulis kalian masing-masing, sehingga suatu saat kalau kalian akan belajar lagi di rumah, kalian bisa melihat catatan yang sudah kalian tulis di buku tadi. Nah, usahakan untuk catatan ini masing-masing mata pelajaran bukunya berbeda. Jangan satu buku dicampur aduk untuk 12 mapel. Nah, itu nanti kalian akan kesulitan sendiri. Jadi buku tulis pun juga harus diberi mata pelajaran masing-masing, satu buku untuk satu pelajaran. Sehingga nanti kalau kalian akan belajar bahasa Indonesia, tinggal kalian buka buku bahasa Indonesia. Belajar matematika, tinggal ambil buku matematika. Jadi seperti itu. Jadi tidak dicampur aduk. Nah, khusus untuk matematika disarankan, hampir sifatnya wajib kalian menyediakan buku berpeta. Ya, saya yakin kalian di SD juga untuk pelajaran matematika sudah biasa menggunakan buku berpeta. Jadi khusus untuk matematika, silahkan satu buku kalian persiapkan menggunakan buku berpeta. Kemudian yang lebih penting lagi, karena ada buku tulis, pastinya ada alat-alat tulis. Nah, alat tulis di sini untuk pembelajaran kalian bisa menyesuaikan sendiri kebutuhan-kebutuhannya. Kalau untuk mata pelajaran yang lain mungkin cukup pensil, ballpoint, penghapus. Tetapi untuk pelajaran IPA mungkin, pelajaran matematika butuh alat-alat yang lain. Contohnya ada jangka juga, kemudian ada penggaris. Penggaris pun juga bisa penggaris yang segitiga, kemudian ada penggaris yang panjang. Usahakan di sini kalian harus memilikinya. Minimal beberapa saja. Jadi nanti pada saat pembelajaran kalian sudah siap menggunakan alat-alat tersebut. Karena pembelajaran ini masih daring, ya, dimohon kalian tetap bisa mengatur waktu di rumah. Nah, bagaimana caranya? Mengatur waktu yang baik, ya. Jadi cara mengatur waktu belajar di rumah itu intinya kalian harus benar-benar disiplin diri sendiri. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan salah satu contoh teknik belajar jika pembelajaran itu dilakukan secara daring. Nah, teknik ini namanya adalah teknik belajar Pomodoro. Mungkin kalian masih asing dengan teknik ini, atau mungkin kalian sudah melakukannya, tapi teknik belajar yang seperti ini kalian tidak tahu namanya. Nah, menurut Bu Andri, teknik ini bisa sangat membantu bagi kalian yang nanti belajarnya di rumah. Jadi tidak ada kontrol Bapak Ibu guru, tidak ada kontrol orang tua.
Tapi kuncinya hanya satu, bahwa kalian harus benar-benar disiplin diri. Karena apa? Karena kalau belajar daring, kalau kita tidak ingat waktu, itu nanti akan mengganggu kesehatan juga. Tetapi kalau kalian tidak mau melaksanakannya, pasti tugas kalian nanti akan bertumpuk dan tidak akan terselesaikan. Makanya teknik Pomodoro ini Bu Andri sarankan bisa kalian terapkan di rumah. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kalau nanti kalian sudah belajar daring, nanti kalian akan mendapat tugas ataupun belajar sendiri di rumah. Nah, siapkan tugas yang akan kamu kerjakan. Nah, ingat tugas mana yang harus diprioritaskan, tugas yang harus segera dikumpulkan. Nah, itu dipilih dulu. Kalau hari ini saya harus menyelesaikan bahasa Indonesia, ya fokus untuk mengerjakan itu. Siapkan dulu apa yang harus kamu kerjakan. Kemudian yang kedua, setting timer di HP kamu selama 25 menit. Ya, di masing-masing HP pastikan ada timer. Nah, silakan kalian set di HP kamu, atau bisa dikatakan timer itu stopwatch itu ya, disetting selama 25 menit. Nah, kemudian kerjakan tugas kamu dengan fokus sampai timer berbunyi. Jadi selama 25 menit tadi kalian bisa mengerjakan tugas dengan benar-benar fokus. Ya. Kamu tidak boleh mengerjakan apapun selain mengerjakan tugas itu. Hanya 25 menit. Termasuk membuka HP juga tidak boleh. Nah, silakan fokus 25 menit itu. Nah, 25 menit inilah yang disebut dengan jendela kerja. Jadi itu untuk waktu kerjamu 25 menit. Nah, setelah timer berbunyi, berhentilah bekerja. Kalian bisa berdiri sejenak, bisa jalan-jalan sebentar, tetapi tidak lama, ya. Walaupun tugas yang kalian kerjakan belum selesai, tidak masalah. Bisa untuk, kalau misalkan kalian berada di depan laptop, pasti capek ya, makanya bisa kalian gunakan untuk berhenti, berdiri, atau menggerakkan badan, atau ambil minum, atau ke belakang. Nah, itu bisa kalian gunakan jeda itu. Ya, jadi setelah timer berbunyi tadi harus berhenti bekerja dulu. Ya, jadi setelah berhenti kalian gunakan waktu tadi. Setelah timer berbunyi bisa untuk ke toilet mungkin, atau ambil minum, atau untuk cek HP yang mungkin ada pesan penting, itu bisa dilakukan setelah ini. Nah, ini istirahatnya tidak lama, hanya 3-5 menit. Kenapa kok hanya 3-5 menit? Karena kalau lebih dari 5 menit nanti kebablasan, mau mulai lagi pasti sudah males ya. Jadi makanya istirahatnya hanya 3-5 menit. Nah, setelah itu kamu bisa melanjutkan lagi sampai 4 kali 25 menitan tadi. Ya, dalam sehari cukup 4 kali dalam jendela kerja tadi. Jadi 25 menit istirahat. Terus diulangi lagi 25 menit lagi, istirahat lagi. 25 menit lagi, istirahat lagi sampai 4 kali. Setelah itu kalian bisa benar-benar istirahat. Nah, kalau 25 menit kali 4 berarti hanya 100 menit. 100 menit itu berarti 2 jam kurang. Kalau ditambah dengan istirahatnya yang 5 menitan tadi, berarti hanya 2 jam. Jadi sehari kalian hanya belajar 2 jam, itu sudah cukup dengan teknik seperti ini. Nah, setelah selesai kalian bisa istirahat. Terserah kalian mau apa, bermain atau mau apa, tetapi waktu yang 2 jam tadi benar-benar sudah kalian manfaatkan dengan baik. Jadi tugas-tugas bisa terselesaikan, kalian tidak punya tanggungan lagi untuk belajar nantinya.
Jadi nanti pada saat kalian setelah selesai 2 jam tadi, kalian waktunya untuk bermain sudah fresh, benar-benar bermain, tidak ada beban untuk mengerjakan tugas. Ya. Nah, demikian tadi anak-anak salah satu teknik belajar Pomodoro. Selamat belajar, selamat mencoba teknik belajar tadi, semoga sukses. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.